ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan membacakan penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat yang penting yang ada dalam surat-surat Al-Quran yang seharusnya segera diketahui oleh muslimin ini. Ya, yang terakhir kemarin sudah dibacakan sampai dengan ayat 107. Nah, sekarang kita lihat ayat 108 kemarin yang terakhir, ya. Lalu sekarang kita lihat ayat 109 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dhuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini ayat-ayat yang penting untuk diketahui, termasuk sampai ayat 112. Setelah itu enggak usah tahu dulu enggak apa-apa, tapi yang ini harus tahu yang tadi dibacakan, ya. Yang 113, 14, 15 dilewati enggak apa-apa. Nanti ada lagi yang lain, ya. Sekarang kita lihat ayat 109.
Ini bunyi ayatnya. Kita lihat sama-sama ya. Surat ayat 109 dari surah Ali Imran ya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walillahi, dan kepunyaan Allah. Li di sini artinya milik atau untuk atau bagi. Li itu artinya kan bisa untuk, lillah untuk Allah, lillah bagi Allah ya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah pemelihara Tuhan semesta alam. Bisa juga li itu milik atau kepunyaan. Yang tepat di sini milik atau kepunyaan. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ma apa saja yang di as-samawati, langit yang banyak. As-samawat kan bentuk jamak muannas salim ya kan, as-samawat. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, wa ma, dan apa saja yang fil ardi, di bumi. Jadi saudara, enggak usah pakai tafsir, ini ayat ini sudah jelas. Bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah. Yang ada di bumi ini milik Allah ini. Bumi NKRI ini milik Allah. Bukan milik manusia. Bukan milik bangsa Indonesia, milik Allah. Manusia itu cuma disuruh tinggal dan mengurusi buminya Allah ini. Dan Allah akan melihat bagaimana caranya kita mengurusi buminya Allah ini. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Apakah kita mengurusinya dengan baik atau dengan jahat? Ya, dengan berbuat baik atau dengan berbuat jahat. Karena ada dua kemungkinan itu aja. Manusia hidup di muka bumi ini, ada kalanya manusia berbuat baik di bumi Allah ini, melakukan perbuatan yang baik-baik. Ada kalanya manusia berbuat yang tidak baik atau jahat di muka bumi Allah ini. Ya, ini kalimat yang pertama. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu ayat ini ditutup dengan kalimat kedua, wa ilallahi, wa, dan ila, kepada Allahi, Allah, wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'u, akan dikembalikan, al-umur, segala urusan. Manusia diciptakan oleh Allah lalu diletakkan di bumi. Karena tempat hidupnya manusia itu di bumi, bukan di air seperti ikan, bukan. Ya, bukan di langit juga seperti malaikat, karena mereka bisa terbang kemana-mana dengan sayapnya yang banyak itu. Nah, kita nggak punya sayap, cocoknya tinggal di bumi Allah ini aja. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi, dan itu langit dan bumi milik Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia, makhluk, ada yang ditaruh oleh Allah di bumi, di darat, ada yang oleh Allah ditaruh di laut, hidupnya di laut, ya. Ada yang hidupnya di dua alam, di air bisa, di darat bisa, ya. Terus ada yang hidupnya di langit. Memang tempat tinggalnya, tempat kehidupannya di langit sana. Karena dia tidak makan dan tidak minum. Para malaikat, gitu ya. Jadi Allah mengumumkan kepada manusia lewat ayat ini setelah sebelumnya Allah menyuruh manusia supaya beriman. Ingat kembali ayat 101 ini yang sudah lewat ini. Ayat 102 ya, ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah benar-benar kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai orang-orang muslim ketika matinya.
Dan hendaknya dan berpegang teguhlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran atau dengan Islam ini dengan berjamaah, dalam keadaan berjamaah. Dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Harusnya bersatu, jangan berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu dalam keadaan bermusuh-musuhan. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian. Lalu jadilah kalian dengan sebab nikmatnya bersaudara setelah sebelumnya berseteru, bermusuhan. Sebelumnya bermusuhan, menganggap orang lain sebagai musuh. Dengan Islam Allah jadikan bersaudara. Dan kalian dulu ketika bermusuh-musuhan, kalian itu berada di tepi jurang dari neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari neraka dengan Islam, karena kalian mau bersatu, tidak lagi bermusuhan. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian semua selalu mendapat petunjuk. Kemudian Allah bilang, dan hendaknya ada di antara kalian, atau boleh juga diartikan, dan hendaknya kalian semua menjadi, atau ada kalian semua, ummatun sebagai umat, merupakan umat yang yada'una ilal khair, selalu mengajak manusia kepada Islam, kepada kebaikan. Kalau Profesor siapa itu, bapaknya Najwa Shihab itu siapa namanya? Quraish Shihab. Nah, kalau Profesor Quraish Shihab mengatakan al-khair ini kebaikan yang artinya universal, yaitu pendapat beliau. Kalau kita lihat tafsir-tafsir kemarin nggak ada yang bilang universal, nggak ada. Semua tafsir-tafsir yang zaman dulu-dulu itu al-khair itu kalau bukan Islam ya Al-Quran, tafsirnya begitu. Kalau mau dibilang kebaikan yang berlaku universal, ya tidak, ya Al-Quran itu universal, itu berlaku untuk seluruh dunia, itu Al-Quran. Bukan untuk orang Arab aja. Al-Quran itu walaupun berbahasa Arab, tapi itu untuk semua manusia, baik yang berbahasa Arab kehidupannya maupun yang tidak berbahasa Arab. Disuruh oleh Allah pakai Al-Quran untuk hidup ini. Jadi Al-Quran itu isinya kebaikan yang berlaku universal. Contohnya apa? Keadilan. Al-Quran mengajarkan keadilan. Semua orang suka kepada keadilan. Gak ada manusia yang gak suka kepada keadilan. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau apa aja agamanya, kepercayaannya, pasti mereka suka kepada keadilan, kepada yang sesuatu yang adil. Yang lawannya adil ini zalim. Mereka semua gak suka kezaliman. Itu padahal keadilan itu ajaran Islam. Ya, yang kedua, persatuan, persaudaraan. Semua orang mau agamanya apapun pasti suka kepada persatuan, pasti suka kepada persaudaraan. Ya, kesatuan atau persatuan, persaudaraan, semua suka. Terus kesejahteraan, ya, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ngambil dari Al-Quran itu. Ya, Islam mengajarkan seperti itu. Keadilan itu untuk semua. Jangan untuk penguasa, jangan untuk rakyat saja ditegakkan keadilan, tapi untuk penguasa tidak ditegakkan. Kalau ada penguasa bersalah dilindungi, tapi kalau ada rakyat bersalah langsung dipenjara. Itu namanya enggak adil. Nah, dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Keadilan, persatuan, apalagi kerukunan. Nah, kerukunan itu juga ajaran Islam, kita disuruh rukun, bersaudara. Tuh ya. Apalagi berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu semua agama membenarkan itu yang ada ini ya. Berbuat baik kepada tetangga, semua kepercayaan itu yang diakui oleh manusia walaupun Allah tidak mengakuinya. Ya, itu menerima bahwa berbuat baik kepada orang, berbuat kepada tetangga, berbuat kepada orang tua, itu
Itu ajaran Islam itu dan seterusnya ya. Jadi kita disuruh oleh Allah mengajak manusia kepada Islam dan kemudian menyuruh mereka kepada yang ma'ruf atau amar ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar atau nahi mungkar. Mereka yang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung itu maknanya adalah selamat dari neraka, masuk surga. Itu beruntung. Beruntung yang sebenarnya, beruntung yang secara hakiki, hakikat. Ya, kebenaran yang sesungguhnya. Kata beruntung, makna dari beruntung yang sebenar-benarnya adalah selamatnya manusia dari neraka dan masuknya dia ke surga. Lalu beruntung itu bisa juga diartikan dengan pengertian yang lain. Beruntung itu ya menyenangkan lah, namanya orang beruntung kok. Termasuk orang beruntung itu Pak Jokowi itu, beruntung itu. Beruntung itu. Dari tukang mebel kok jadi presiden 2 periode dan kepingin 3 periode lagi. Pancen penak jadi presiden kok. Memang enak jadi presiden. Enak banget Pak. Enak nganggo banget gitu. Enak pakai sekali itu. Ya. Padahal dia enggak sadar nanti di akhirat paling celaka itu para penguasa itu. Paling ngerikan itu. Mereka enggak tahu itu. Karena akan ditanya nanti, kenapa itu ada orang mati disampit itu, ada orang mati kelaparan, kamu enggak urusi dia. Bingung dia jawab. Banyak orang mati kelaparan, banyak orang susah makan, enggak tahu. Wah, celaka. Untung aku bukan presiden, Pak. Alhamdulillah. Aku ngurusi orang semejitnya udah repot Pak aku kok. Ngurusi orang semejit nih loh. Ada satu yang sakit, ada satu yang kena musibah. Itu kita sudah gimana ya? Ada beban yang harusnya jadi tanggung jawab kita. Nah, ini kalau se-Indonesia ini waduh, berat bebannya. Tapi mereka itu tidak ngerti bahwa al-imaratu nadamatun yaumal qiyamah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Di hari kiamat menyesal semua itu penguasa-penguasa itu. Kenapa dulu aku jadi presiden ya? Kalau tahu akibatnya begini jadi presiden, aku nggak mau jadi presiden. Ini orang-orang ini yang belum apa-apa sudah memunculkan diri kepengen jadi presiden. Ada yang namanya ini, itu, banyak nama-nama itu. Bisa disebut namanya, semuanya sudah tahu lah. Ya, semuanya kepengen jadi presiden. Ya, nggak tahu nanti akibatnya di akhirat itu berat. Ya. Kemudian Allah menyatakan, dan janganlah kalian ada seperti orang-orang yang berpecah belah dan selalu berselisih sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Dan mereka yang seperti itu untuk mereka azab yang besar. Azab yang besar itu akan mereka dapatkan pada suatu hari nanti, di mana di hari itu akan menjadi putih wajah-wajah manusia dan akan menjadi hitam wajah-wajah manusia. Maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka adalah orang-orang yang malaikat bertanya atau Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian dulu waktu di dunia kafir sesudah kalian beriman? Kalau memang itu yang benar yang kalian lakukan, fadukul azaba bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah azab itu dengan sebab kalian dulu kafir. Dan adapun orang yang menjadi putih wajah-wajah mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah, berada di dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam rahmat Allah, di dalam surga Allah itu adalah orang-orang yang kekal selama-lamanya tinggal di sana. Itulah ayat-ayat Allah. Nah, setelah Allah berfirman seperti itu, menyuruh kita dan melarang kita dengan perintah dan larangan tadi, ya, dengan suruhan dan larangan tadi, lalu Allah bilang, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul, dengan benar. Benar-benar itu
apa yang tersebut di atas tadi adalah benar, adalah kebenaran, dan Allah itu tidak menginginkan perbuatan zalim kepada seluruh alam. Allah itu tidak punya sifat kepingin menzalimi siapapun yang ada di seluruh alam. Jadi kalau ada manusia masuk neraka, bukan karena Allah menzalimi dia, karena dia sendiri yang pilih masuk neraka. Udah dikasih tahu kok, bertakwa, dia nggak mau bertakwa. Ya, matilah kamu dalam keadaan sebagai muslim, dia pilih mati sebagai bukan muslim. Ya sudah, disuruh bersatu, berpecah belah. Ya, dan seterusnya. Jadi itu. Nah, sekarang pada ayat yang ke-109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ingatlah wahai manusia, apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di langit semuanya milik Allah, bukan milik kalian. Harta kalian pun itu adalah milik Allah, yang sewaktu-waktu Allah bisa saja mengambil dari sampean. Sampean sudah punya tabungan banyak. Seperti yang kemarin terjadi, pengusaha Rusia naruh uang di bank di Swiss, kemudian di bank mana gitu. Ketika Rusia menyerang Ukraina, duit mereka nggak bisa diambil, dibekukan. Padahal miliaran dolar itu. Langsung stres itu orangnya. Gitu loh, bahayanya naruh uang di bank itu. Sama naruh uang di bank jangan banyak-banyak. Hanya untuk anu saja, untuk keperluan bisnis. Ambil di rumah, masukkan ke brankas itu, tanam dalam tanah situ. Apa taruh di bawah kasur kah, di mana kah? Ya, pokoknya tempat yang aman, yang orang nggak tahu gitu. Di bank itu sedikit aja, ada aja uang ada di bank semuanya tuh, nggak usah banyak-banyak. Benar, kalau semua muslimin, orang Islam itu uangnya narik semua diambil dari bank, seperlunya aja, yang lainnya. Ini konglomerat nih bisa oleng kapalnya. Ya, sampean sukanya taruh di bank ya wis. Makanya uangku yang di bank nggak banyak. Di dalam kantong juga nggak banyak, nih kantongnya nggak ada, lagi nggak ada. Ya. Jadi saudara, Allah mengumumkan bahwa apa yang ada di langit di bumi ini milik Allah, bukan milik kalian, bukan milik kita. Dan ingat, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan. Jadi ketika kita hidup di muka bumi Allah ini, kita punya banyak urusan. Baik urusan pribadi, privat, ya, maupun urusan umum dengan orang banyak. Nah, semua urusan kita dengan pribadi kita atau dengan orang-orang atau keluarga kita, dan urusan kita dengan masyarakat banyak ini akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Akan diadakan, diserahkan kepada Allah segala urusan kita. Makanya baik-baiklah dalam berurusan. Ketika kita berurusan dengan orang, berurusanlah dengan cara yang baik. Berdagang dengan cara yang baik. Menjadi pegawai, jadi pegawai yang baik. Menjadi buruh yang menjalankan pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh tuannya, oleh bosnya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti pasti bosnya senang sama sampean. Itu baru bosnya manusia lah, bosnya seluruh manusia. Allah pun senang kepada sampean. Makanya ketika ada seorang buruh, dia menjadi buruh yang baik, dia dapat 2 pahala. Pahala karena dia menjalankan perintah Allah, disuruh menjadi buruh yang baik, dia jadi buruh yang baik. Lalu dia disenangi oleh tuannya, dapat bonus sama tuannya. Coba aja jadi karyawan yang baik, oh pasti disenangi oleh bosnya. Ini orang ini rajin, jujur ini, udah. Kalau sampean rajin, jujur, pasti disukai oleh bosnya. Tapi begitu saudara mulai ngambil, nipu, nyolong, sudah. Tinggal cari alasan aja, bosnya ini orang ini keluarkan aja ini sudah. Ya apa enggak? Ya itu, yang jadi bos itu akan merasakan itu. Nah ini, coba kita lihat di sini tafsirnya ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kata para ulama?
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tafsir Ibnu Katsir ini. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya yaitu al-jami'u, semuanya yang ada di langit dan di bumi itu milkun lahu, adalah milik baginya, milik Allah. Wa abidun lahu, dan semua yang ada di langit itu adalah merupakan hamba bagi Allah, merupakan budak Allah, hambanya Allah. Jadi hamba Allah itu ya semua makhluk ini hamba Allah, manusia dan jin terutama, yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kalau hewan itu tidak disuruh oleh Allah menjadi hewan yang bertakwa, itu enggak ada. Hewan-hewan bertakwalah kamu kepada Allah, enggak ada. Satu ayat bunyinya begitu, enggak ada. Makanya hewan itu sapi sama sapi berkelahi, kambing sama kambing berkelahi, ayam sama ayam berkelahi rebutan betina, kucing sama kucing berkelahi rebutan betina. Itu kucing itu, sampai jangan jadi kucing, sampai manusia kok. Ya, kita jangan jadi kucing. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, maksudnya semua yang ada di langit adalah milik Allah, dan semua yang ada di langit dan di bumi adalah hamba Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah akan dikembalikan semua urusan. Maksudnya huwa, dia Allah itu al-mutasarrifu fid dunya wal akhirah. Allah itulah, dialah yang membolak-balik, ya, mengubah-ubah fid dunya, keadaan di dunia ini, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi Allah itu yang berkuasa mengubah-ubah apa saja yang ada di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu al-hakim. Allah adalah yang maha bijaksana, hakim, yang bijaksana fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tafsir Ibnu Katsir. Yang ini tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Ya. Di sini isinya apa? Ya, Allah, Ibnu Jarir hanya membahas yang di belakang. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan. Nah, sementara dalam tafsir Ibnu Katsir itu enggak diterangkan secara mendetail, ya. Kalau dalam tafsir Jarir diterangkan, dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Maksudnya annahu, bahwasanya dia Allah, yu'aqibu, dia Allah akan menyiksa, menghukum alladzina kafaru, orang atau manusia yang mereka kafir sewaktu hidupnya di dunia ini, apalagi kafaru ba'da imanihim, mereka kafir sesudah imannya mereka. Bima zakara, dengan sebab Allah telah menyebutkan annahu, bahwasanya dia muaqibuhum bih, akan menjadi penyiksa kepada mereka dengan sebab itu, dengan sebab kekafiran manusia, minal azabil azim, berupa azab yang besar, yaitu nanti di akhirat akan terjadi wataswidil wujuh, Allah akan menghitamkan wajah manusia, wa yusibu ahlal iman, dan Allah akan memberi pahala kepada orang yang beriman bihi, kepadanya, alladzina, orang-orang yang sabatu, mereka tetap terus menerus menjaga alat tasdik, menjaga terhadap pembenaran mereka, wal wafa, dan menjaga pemenuhan bi'uhudihim, terhadap janji-janji mereka, allati ahadu alaiha, yang mereka selalu berjanji di atas bumi Allah ini. Jadi Allah akan memberi pahala kepada manusia yang selama hidupnya di muka bumi ini memenuhi janjinya, termasuk janji kampanyenya. Lalu kampanye dia janji apa? Dipenuhi enggak? Kalau dipenuhi, di akhirat akan diberi pahala. Kalau enggak dipenuhi, bohong, ya, diazab nanti. Ini ayatnya nih, jelas ini. Tafsir Ibnu Jarir atau Bari ini, Pak. Nah, itu tafsir yang terpercaya itu, tafsir bil ma'thur seperti tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir-tafsir yang punya orang sekarang ini sebagai tambahan saja, supaya tambah banyak ilmunya. Tapi yang penting ini makna ayat yang sesungguhnya adalah dari para ulama warasatul anbiya zaman dahulu itu, ya.
Karena mereka itu menerangkan ayat Quran itu jujur apa adanya, sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang terpercaya. Nah, kalau kita kan manusia zaman sekarang kan ada yang terpercaya, ada yang tidak terpercaya. Yang tidak terpercaya contohnya ya orang yang berjanji tapi enggak memenuhi janjinya, ya, mengingkari janjinya. Nanti saudara akan pakai satu kartu ini saja, akan bisa untuk apa-apa. Di kartu ini jajan, mana kartunya yang bisa untuk apa-apa itu? Ya, sudah. Jadi bima wasofa annahu musibuhum, dengan sebab Allah telah mensifatkan, telah memberitahukan sifat-sifat Allah, annahu bahwa dia musibuhum bih, akan memberi pahala kepada mereka dengan sebab amal baiknya, minal khulud, berupa keadaan kekal, fi jannatihi, di dalam surganya, ya, min ghairi zulmin, dengan tanpa perbuatan zalim, minhu kepadanya, li ahadil fariqaini, kepada seorang pun dari dua golongan. Manusia kan ada dua golongan, golongan beriman dan golongan yang kafir. Yang beriman akan dibalas dengan balasan berupa surga, kekal di surga tanpa ada dikurangi sedikit pun haknya di surga sana. Demikian juga yang masuk neraka akan dibalas dengan balasan yang setimpal tanpa dikurangi sedikit pun, sesuailah dengan amalannya. Fima fa'ala, yaitu seperti apa yang mereka perbuat. Li'annahu, karena Allah itu la hajata bihi, Allah itu tidak punya hajat, tidak punya keinginan ila zulmi, kepada perbuatan zalim. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa dzalika, dan yang demikian itu anna zalim, karena bahwasanya perbuatan zalim, innama, sesungguhnya tiada lain, yadzlimu ghairahu, orang yang menzalimi orang yang lainnya, liyazdada ila izzatihi, itu semuanya supaya bertambahlah atau menambah kepada kekuasaan atau kemuliaan Allah, izzatan, dengan sebenar-benar kemuliaan, ya, bizulmihi iyahu, dengan perbuatan zalimnya manusia kepada Allah. Kalau manusia berbuat zalim kepada Allah, ya Allah akan balas, dan itu akan menambah kemuliaan Allah. Ya. Semakin manusia zalim, semakin berat hukumannya. Wa ila sultanihi sultanan, dan akan menambah kekuasaan Allah dengan sebenar-benar kekuasaan. Wa ilallah, dan kepada Allah, wa ila mulkihi wa mulkan, dan akan menambah kepada kerajaannya dengan sebenar-benar kerajaannya. Linuk sonin fi ba'di asbabihi, untuk mengurangi pada sebagian dari sebab-sebabnya, yutammimu bima dzalama ghairahu fihi, Allah akan menyempurnakan dengan apa yang manusia telah berbuat zalim kepada selain dia, kepada orang lain, fihi padanya, maka naqisan, apa yang adalah dia itu berkurang, min asbabihi, dari kezalimannya. Jadi kalau manusia mengurangi perbuatan zalimnya, akan berkurang juga balasannya. Kalau manusia menambah kezalimannya, akan ditambah sempurna balasannya juga, ya. Anit tamam, ya, dari sebab-sebabnya, yaitu berupa kesempurnaan balasan. Fa amma man kana lahu jami'u ma baina aqtaril masyariqi wal maghrib, maka sesungguhnya barang siapa yang ada untuknya semua yang terdapat di antara penjuru timur dan penjuru barat, ya. Kalau ada manusia mempunyai kekuasaan di penjuru timur maupun penjuru barat, wa ma fid dunya wal akhirah, dan apa yang ada di dunia dan di akhirat, ya, fa amma man kana lahu, maka adapun siapa yang ada baginya, siapa yang apa saja yang menjadi miliknya, semua yang ada di penjuru timur dan barat, dan apa yang ada di dunia dan di akhirat, maksudnya adalah Allah. Fala makna lidzulmihi ahadan, maka tidak ada makna bagi kezalimannya kepada seorang pun. Fayajuzu, maka bolehlah, ayyadlima syai'a, lalu boleh bagi Allah untuk berbuat zalim, ya, sedikit pun sesuatu kezaliman. Tidak, Allah tidak punya niat berbuat zalim kepada manusia. Jadi manusia kalau dimasukkan ke neraka karena dia sendiri yang melakukan kezaliman. Padahal sudah diperingatkan oleh jangan berbuat zalim, ya, dan seterusnya. Ini sama, ya. Nanti penjelasan berikutnya
insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.